Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Aziza Suharmoko dari kelas 11 IPA 2. Saya akan membawakan materi dari pemanasan global, materi kelas 11. Yang pertama, apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau yang bahasa Inggrisnya disebut global warming adalah kenaikan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Nah, dan meningkatnya suhu global akibat global warming, maka akan menyebabkan perubahan lain seperti 1. Naiknya permukaan air laut, 2. Meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, 3. Hilangnya glasier, dan 4. Punahnya berbagai jenis hewan. Adapun penyebab-penyebab dari pemanasan global, yang pertama ialah efek umpan balik. Nah, yang dimaksud efek umpan balik di sini ialah dalam penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida, juga menghasilkan uap air atau H2O. Nah, semakin banyaknya pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca karbon dioksida, semakin banyak juga uap air yang membumbung ke udara. Adapun penyebab kedua ialah efek rumah kaca. Nah, mengapa rumah kaca dapat menyebabkan global warming? Karbon dioksida atau CO2 yang kita hasilkan dari pernafasan ataupun pembakaran dan lain-lain, karena kadarnya sudah berlebihan di bumi, maka CO2 ini bersifat seperti kaca yang menutupi permukaan bumi. Nah, layaknya sifat kaca, gas-gas yang melapisi bumi tadi akan memantulkan radiasi panas dari matahari yang seharusnya dikembalikan lagi ke angkasa, namun jadi terperangkap di bumi. Itulah yang menyebabkan suhu rata-rata di bumi meningkat. Adapun penyebab ketiga ialah variasi matahari. Penyebab pemanasan global karena variasi matahari dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah pada variasi matahari terjadi peningkatan aktivitas matahari yang mampu menaikkan suhu stratosfer, sebaliknya efek rumah kaca akan menurunkan suhu stratosfer. Yang selanjutnya kita bahas ialah dampak dari pemanasan global. Yang pertama ialah iklim yang tidak stabil. Yang kedua, kenaikan permukaan air laut. Yang ketiga, kenaikan suhu global. Adapun contohnya ialah daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack atau pengumpulan saljunya di musim dingin yang berfungsi sebagai reservoir alami akan mencair sebelum puncak bulan-bulan musim tanam. Yang keempat ialah gangguan ekologis. Hewan dan tumbuhan juga makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini. Dan yang terakhir ialah banyaknya wabah penyakit. Wabah penyakit yang dimaksud seperti kelaparan, malaria, dan lain-lain yang menyebabkan banyak korban jiwa. Selanjutnya ialah cara pengendalian global warming. Yang pertama ialah membangun dinding penghalang untuk mencegah masuknya air laut. Yang kedua, mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut di tempat lain. Yang ketiga, mengurangi produksi gas rumah kaca. Yang keempat, menanam banyak pohon. Yang kelima, berpergian dengan kendaraan yang ramah lingkungan, seperti dengan sepeda. Yang keenam, menggunakan alat elektronik yang hemat energi. Yang ketujuh, mengurangi penggunaan AC dan kulkas yang di dalamnya terdapat gas CFC. Dan yang terakhir ialah daur ulang sampah organik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.